Baik, selanjutnya sambutan PJ Bupati Batang. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dr. Agung Wisnu Barata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, sebenarnya Ibu PJ Bupati mau hadir secara langsung, Mas Gino, ke acara hari ini. Karena hari ini mulai dari jam 9 pagi, tadi sampai jam 9 sampai jam 1 itu ada pembinaan dari KPK langsung, dari Bapak Brigjen Ujang Baktiar Purnomo pada pimpinan OPD, kepada camat juga, dan jam 1 sampai sekarang ini sedang berlangsung. Ini juga masih pembinaan kepada kepala desa sekabupaten Batang, termasuk juga camat. Sebenarnya juga saya suruh dampingi hari ini, dan hari ini juga saya tadi buka majelis penghayat kepercayaan di Pesaren. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu PJ Bupati. Beliau menyampaikan salam, selamat dan sukses untuk Mas Gino dan selamanya. Maksud saya salamnya Mas Gino itu selaku ketua KJK ya. Nanti jangan sampai ada ketersinggungan yang disebut Mas Gino saja. Itu aja. Kemudian yang saya hormati, para alim, para ulama, jajaran forum pimpinan daerah atau yang mewakili, khususon Mas Edi Suswanto Haji, SO selaku Ketua Komisi B sekaligus selaku pembina. Kemudian yang saya hormati Pak Haji Muhammad Iskandar. Luar biasa sekali Pak sambutannya, kalau dicermati itu saya senang, meskipun itu secara konsep itu tertata dengan bagus dan apik sekali. Saya juga hari ini bahagia pertama kali lihat Mas Adam itu pidato. Pak Lutfi Adam. Pak Adam ternyata punya bakat yang sangat luar biasa sekali. Aplaus untuk Pak Adam. Betul. Pidato di forum seperti ini kalau tidak terbiasa nervous Pak. Apalagi baru pertama. Pertama saja sudah seperti itu. Apalagi kalau sering Pak Adam. Wah, luar biasa sekali nih. Saya sambutannya jangan terlalu formal ya. Saya tidak senang yang sifatnya formal-formal. Kemudian yang saya hormati juga Ketua KJK Mas Gino beserta jajaran pengurusnya, NGO mungkin dari kabupaten lain juga saya hormati. Kemudian Bapak Camat, ini Bapak Camat diwakili semua ya, karena kalau Pak Camat dipanggil KPK ada pimpinan datang nanti dicatat. Jadi kalau ada dua pilihan dipanggil KJK sama KPK pasti milih KPK ya. Tapi saya izin, pokoknya saya harus hadir dalam forum ini karena kemanfaatannya lebih terasa, itu aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada hari ini kita bisa menyelenggarakan halal bihalal sekaligus pengukuhan KJK. Hal yang ingin saya sampaikan, tadi ucapannya saya sudah di gambar itu. Yang pertama ini, konsep saya gini, cara berpikirnya, kita itu kan negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian di pasal 28 juga berserikat berkumpul adalah prinsipnya itu hak semua warga. Jadi menjenengan gawe ormas, gawe KJK sebanyak mungkin tidak masalah bagi saya sendiri Pak Adam, karena panjenengan adalah unsurnya sama dengan saya. Aplaus untuk kita semua. Benar, saya tidak masalah karena apa? Yang namanya kebebasan kewenangan itu diatur dalam undang-undang. Seperti hari ini jurnalis pers diatur kan di dalam undang-undang nomor 40 tahun 99, di mana tugas dari pers jurnalis di situ sudah jelas, penyampaian informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Semuanya berjalan berbarengan. Itulah rambu-rambu kita. Berarti jenengan bebas, tapi ada batasan. Termasuk juga ada Dewan Pers, termasuk juga ada kode etik jurnalis. Itulah yang mengikat masing-masing instansi. Instansi maupun dari semua yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua ini mungkin dari media, adakah yang tahu kenapa pers itu masuk pilar demokrasi yang keempat? Ada yang bisa jawab?
Kenapa pers menjadi pilar demokrasi yang keempat? Nih, saya tak cerita aja ini. Ini saya dari konsep ilmiah soalnya, biar jenengan tahu posisi juga. Kalau ajaran di ajaran Trias Politika, nih, pembagian kekuasaan itu satu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang belajar hukum ini kayak Mas Subhan sudah lodok. Saya malah ngarahkan Mas Subhan sebenarnya jadi pengacara ini dengan Mas Lukman gitu, sudah jadi. Ini Mas Gino juga sedang ambil hukum. Lah, kalau eksekutif itu salah, yang mengingatkan siapa? Sing periksa sopo? KPK bisa, kepolisian bisa, jaksa bisa. Termasuk dari internal dia sendiri. Lah kalau eksekutif itu berarti mulai dari presiden, gubernur, bupati. Kalau di tingkat desa berarti sampai tingkat desa. Kemudian kalau legislatif bermasalah, siapa yang akan memeriksa? Ya sama kan dengan eksekutif, bisa BPK, BPKP, kejaksaan, kepolisian, KPK, termasuk inspektorat atau yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, kalau yudikatif, nyun sewu KPK, nyun sewu kepolisian, nyun sewu kejaksaan, para penegak hukum, kalau bermasalah siapa yang akan meriksa dan siapa yang akan kontrol? Siapa coba? Pers. Jawabannya itu. Kalau mereka merasa istilah kalimat simbolis saya masuk angin. Ini juga saya ngambil dari teman media. Jadi kenapa itu dari yang ada itu harus ada pers? Karena pers itu adalah demokrasinya sebagai alat kontrol sosialnya. A+ untuk pers. Nah, ini dari segi keilmuan. Jadi panjenengan secara demokrasi, kalau secara unsur saya orang filsafat, unsurnya itu sebenarnya sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Ini saya berbicara tentang keilmuan loh. Siapa yang bantah silakan kita diskusi secara forum ilmiah. Nah, jadi secara posisi jenengan kuat. Nah, kemudian yang ketiga, aku ngomong aku apa gitu batas ora iki. Nanti bosen soalnya. Yang ketiga ya Pak, ini saya akan berbicara, kebetulan saya juga selaku pengajar di keorganisasian, teori organisasi, perilaku organisasi, kepemimpinan maupun etika politik. Kebetulan saya mendapat kesempatan ngajar juga di Undip. Untuk kuatnya suatu KJK, kita itu kebanyakan tai ayam. Nah, saya ekstrim ini kalimatnya Mbak Mas Adam. Awalnya kencang, di belakangnya grafiknya mundur. Kenapa itu terjadi? Karena satu, dalam membangun suatu organisasi yang diperlukan adalah komitmen. Komitmen artinya apa? Janji terbaik pada diri sendiri untuk melakukan terbaik bagi organisasi yang kita ikuti. Adakah komitmen itu kita miliki atau tidak? Kalau hanya sekedar ikut, nanti akan misah sendiri otomatis. Saya ngatakan karena saya masuk beberapa organisasi, jadi paham. Nanti akan memisah, Pak Gino. Iki sing alirane ngene setengah, iki sing ini ana sing total. Nanti akan lihat di dalam komitmennya. Jadi harus punya komitmen yang sangat kuat terhadap organisasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah integritas. Kalau integritas harus dicontohkan di dalam pimpinannya sendiri Mas Gino. Karena integritas antara ucapan, pikiran, dan tindakan itu satu, bukan munafik. Antara kalimat dan tindakan itu berbeda. Kalau pimpinan munafik nanti juga akan pasti anak buah akan lari sendiri. Ini integritas sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Kemudian ya dari segi organisasi ini, nyun sewu saya ngasih ini dari sini juga banyak ahli, juga banyak pintar, tapi karena keilmuan saya harus juga menyampaikan. Kompetensi Mas, kompetensi itu harus dimiliki. Satu itu kompetensi teknis Mas. Kompetensi teknis itu artinya jurnalis kan tugasnya nulis video atau yang lainnya. Teknik menulis yang bagus, yang bisa disenangi masyarakat, yang punya nilai jual itu yang bagaimana, itu harus tahu, tidak hanya sekedar nulis. Saya ngajar di kehumasan soalnya, di kehumasan Undip. Makanya insya Allah Mas Gino, nanti saya akan menggandeng ahli-ahli dari Undip yang humas, kita kerjasama bareng latihan seperti ini. Kalau masalah dana Pak Edi kita duitnya ya kayak saya kerjasama bareng. Jadi secara teknis itu kita harus punya. Saya punya keilmuan dengan teman-teman, nanti kita kasih ilmu, aku kan orang di duitku langka.
Tapi ada yang punya uang, siapapun nanti kita bantu ada pembelajaran masalah kemampuan teknis ya Mas. Kemampuan teknis ini harus punya, jangan sampai kita menamakan suatu jurnalis tapi kita sendiri orang tahu cara menulis yang baik. Bagaimana yang punya pangsa segmen yang baik, termasuk nanti marketing publiknya. Kemudian yang kedua dari segi kepengurusan itu juga harus punya kompetensi yang namanya kompetensi manajerial, manajemen. Ngatur wong itu paling angel Pak. Ngatur wong itu paling angel, lebih gampang ngatur komputer, ngatur fisik nih. Karena apa? Manusia itu makhluk unik. Nang dunia orang manusia yang sama. Makanya saya kepala Kesbangpol ya, Mas Adam, ada 216 LSM di Kabupaten Batang, berapa media? Saya harus menggabungkan dalam satu formula, dalam satu yang bagus, dalam satu pemikiran yang sama. Itu angelnya luar biasa, apalagi media Pak. Media itu ada segi bisnisnya dan ada segi persaingannya. Untuk rukun yang angel itu, benar Pak. Saya sudah saya karena juga pembina di PWI dengan Pak Kunadi juga bilang, tapi kalau kita pun punya semangat kebangsaan, kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi pasti itu terjadi aman. Alam sekarang sudah masuk alam liberal, kepentingan material, kepentingan individu paling ditonjolkan. Kita akan menghilangkan kelompok, akan menyikut yang lain, apalagi berbicara masalah kebangsaan. Ini kemampuan manajerial. Kemudian yang ketiga itu kompetensi dalam bidang yang namanya kompetensi sosial. Kompetensi sosial saya sangat kagum. Ini saya karena sering diskusi ya dengan Mas Adam. Orang itu kalau berbicara dengan Mas Adam itu rata-rata mesti adem karena sering memuji, meskipun itu tulis atau tidak Mas Adam yang tahu. Tapi itulah yang namanya kemampuan sosial Pak. Karena jenengan akan berpentahalik dengan semua elemen yang ada. Kan kita bukan jagoan, sekarang tidak ada istilah jagoan. Jangankan kita, penegak hukum pun bisa disikat sama dengan kita. Ini saya ya Pak, yang dari penegak hukum sama. Jadi kemampuan sosial itu harus dipunyai. Bagaimana bergaul dengan para pejabat. Ini saya pejabat kan rata-rata ditemui aja lari karena media. Alasan sibuk karena acara rapat, bengek. Menyakitkan itu bagi yang datang. Tanya kepada saya, kalau ada ke tempat saya pasti saya temui. Itu salah satu. Bagaimana komunikasi dengan pejabat, bagaimana komunikasi dengan para pebisnis, termasuk dengan masyarakat kecil. Tapi saya weling ya, kita hidup itu jangan membedakan antara si miskin dan si kaya. Unsurnya itu di mata Allah itu sama, yang membedakan itu hanya ketakwaan. Jadi kalau saya bilang itu masih angker karo kalau bupati atau ketua dewan atau yang lebih tinggi nunduk-nunduk, tapi kalau rakyat kecil tidak hormati sama sekali, saya katakan itu tidak Pancasialis. Ya. Nah, saya haji, saya pembina di Pondok Tasyaka, tapi saya juga pembina penghayat kepercayaan kelompok minoritas. Kenapa saya harus dilihat itu? Itulah orang-orang yang teraniaya kadang-kadang kurang diperhatikan oleh kita. Senang, bahagia. Itulah rahmatnya Gusti Allah datangnya di situ. Nyun sewu Pak Iskandar, jangan selaku penasehat ngapunten ya. Jadi saya juga menyampaikan apa adanya. Ini mungkin lebih banyak pada dari Agung sendiri daripada mungkin PJ-nya Bupati. Bagi saya tidak masalah karena itu menyatu untuk kebaikan bersama. Jadi tadi ya Mas, kompetensi teknis nanti kita bisa kerjasama dengan kita dengan Undip. Nanti saya akan matur dengan Pak Dr. Retno, mudah-mudahan bisa kita kerjasama, kita latih termasuk kemampuan manajerial dan kemampuan sosial. Kalau minimal itu bisa jenengan punyai, insya Allah kita akan lebih hebat. Aplaus untuk kita semua. Ini agak panjang. Ini yang terakhir, saya akan ngasih yang namanya ilmu pentahalik. Ini ilmu yang terbaru. Kalau di pemerintahan ada yang namanya dynamic government, pentahalik, teori kontingensi, integritas. Tapi yang menarik saya adalah ilmu pentahalik. Ilmu pentahalik sebenarnya di media kemarin di saat pengukuhan PWI Batang, Mas Udin itu menyampaikan kalimat kolaborasi bukan sinergisitas. Kolaborasi itu artinya mencari titik temu dari suatu persamaan, bukan dari suatu perbedaan. Agak beda maknanya. Mencari pertemuan dari persamaan. Kalau kita ingin gede, ini namanya ilmu pentahalik dan ini menjadi standar untuk pelatihan kepemimpinan nasional. Di tingkat 2 saya kemarin belajar ilmu pentahalik itu 4 bulan. Saya punya sertifikatnya itu. Jadi di dalam kesimpulan ilmu pentahalik, kalau kita ingin kerja baik dan ingin gede, satu, kita itu harus berkolaborasi. Satu, dengan pemerintah.
Lebih besar lagi pemerintahan kalau kabupaten. Kalau pemerintah kan bupati perangkat daerah. Kalau pemerintahan adalah bupati dan DPR. Pemerintah dan pemerintahan aja sudah beda di dalam ilmu pemerintahan. Yang namanya pemerintah itu punya kekuasaan, punya kebijakan. Dan orang yang punya kebijakan, kekuasaan biasanya sombong, angkuh. Neng dunia kan sing angkuh kan wong sing punya kekuasaan, wong sing duit bisa ngatur, dan wong sing edan, wong sing gila. Itu Dahlan itu mengatakan seperti itu. Ini bukan anu. Makanya pemerintah itu sebagai pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan tetap dirangkul. Meskipun itu kadang-kadang itu angkuh. Tapi kita kalau nanti punya kompetensi sosial, jangan bisa memangku pemangku kepentingan yang punya kebijakan. Seperti hari ini kan, ini sudah hebat. Ketua Dewan sebenarnya mau hadir ini. Sedang di Surabaya, mungkin izin dengan Pak Edi, jangan saya juga betul. Maafkan, sampaikan Pak Gung, maaf kepada ini, saya masih di Surabaya. Ini kan jenengan sudah memangku kepentingan. Saya di Kepala Kesbangpol sudah dekat, Ketua Dewan dekat, Paksus sudah dekat ini. Makanya ya harus gede karena dia punya kebijakan. Dan unsur kebijakan itu harus ada unsur keberpihakan. Kalau jurnalis ini dianggap benar, berarti ada unsur keberpihakan. Kalau ada unsur keberpihakan, berarti ada kebijakan penganggaran. Kalau berpihak tanpa ada anggaran, itu berarti ngapusin Nansen. Nah, jelas kan? Saya harus berpihak. Kalau sudah berpihak, berarti ada kebijakan dalam anggaran. Kalau dianggarkan, apakah lewat nanti di Kesbangpol? Saya oke. Kalau ada aspirasinya beliau, orang masalah. Karena bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, bukan hapus-hapusan. Umpamanya beli laptop, itu kan tetap ada sarana prasarana. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi bisa juga lewat Kominfo, Mas Oji juga bagi saya masalah. Yang ketiga, pentahalik, jenengan harus menggandeng para pemilik modal. Hari ini kan sebentar lagi KIT kan, banyak pendatang investor datang kan. Harapan kita semua juga disampaikan beberapa kali oleh Pak Biaji itu kan, jangan sampai Batang itu jadi penonton, termasuk juga KCK. Para pemilik modal kan punya CSR, Mas. Kalau sekarang mungkin komunitasnya Pak Yuli atau siapa, CSR itu juga kan hukumnya di dalam undang-undang itu wajib. Dan kalau nanti hubungan bisa komunikasi sosial bagus, CSR itu juga bisa dibantu dari lingkungan para pembisnis. Ini saya sampaikan secara forum, ini tidak rahasia, itu secara bisnis ya. Kemudian juga, di dalam pentahalik juga jenengan harus menggandeng para tokoh, seperti tadi Pak Ustadz, ngapunten Pak Ustadz, harus menghadirkan beliau, baik itu tokoh agama sebagai spiritual kita. Wong itu kalau tidak diingatkan oleh para alim ulama itu lupa. Makanya kenapa nilai kebangsaan Indonesia Raya itu pertama, kemudian dilanjutkan dengan doa, itu sebagai dasar kita berpijaknya. Makanya para tokoh agama juga harus dilibatkan, termasuk para tokoh media, termasuk para milenial yang cerdas-cerdas. Nanti gede itu kalau jenengan bisa merangkul itu semua. Dan terakhir, jenengan karena sudah membentuk ini, jangan merasa tadi yang saya sampaikan eksklusif. Eksklusif itu orang ngomong seneng eksklusif. Sombong itu karakter iblis. Jadi kalau kita sombong berarti itu karakter iblis sudah mulai menuntun kita. Kalau saya kalimatnya ekstrim ini, jangan sampai ada ketersinggungan apa yang saya itu ungkapan. Jadi kalau kita suatu media, ya kita juga harus dekat dengan media-media yang lain karena ini komunitas, bukan berarti itu yang lain itu musuh. Karena kita ilmunya tadi, ilmu pentahalik, mencari titik temu dari nilai persamaan, bukan dari suatu perbedaan. Jelas bahwa apa yang saya sampaikan ya? Saya mohon maaf, mungkin ini saya menyampaikan dalam kapasitas selaku PJ Bupati, mungkin karena PJ Bupati sing ngomong malah orang ngomongnya seperti ini, karena formal. Saya tidak senang dengan istilah basa-basi, karena saya punya niat tulus, kita hidup di Batang dan ada nilai kebersamaan. Yang terakhir sekali Pak, Pancasila saja kan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita bertuhan, mengenal manusia, mengenal persatuan, terus musyawarah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KJK harus sejahtera, Pak. Loh, kita kan hidup kerja juga butuh pangan untuk anak dan istri. Nih, jadi bukan munafik. Nah, dengan cara yang bermartabat. Jadi Mas Gino juga harus membawa anak buahnya dengan cara yang bisa mensejahteraan, tapi dengan cara yang bermartabat tanpa melanggar hukum. Saya punya ilmunya itulah. Nanti kita kalau kerja sama bareng sering silaturahim, jadi istilahnya ya karena konsep Pancasila yang sugih itu, yang kaya itu sebenarnya keseluruhan, bukan pemilik modal tertentu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin nanti makin banyak ngamuknya.
Makanya kita harus ada pemerataan dan itu kesejahteraan juga diatur di dalam undang-undang pers, juga perusahaan pers juga harus membuat sejahtera para jurnalis-jurnalis yang ada. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ngomongnya vokal nih, karena saya banyak di wilayah akademis. Dan saya tidak sombong, kemarin saya ngajar di Angkatan Udara, pesertanya juga ada yang majen, ada yang kolonel dan letkol. Jadi saya sombong karena rapopo, sombong untuk kebaikan kan rapopo. Daripada sombong tidak kita pamerkan, yang penting hati saya tahu apakah saya sombong atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan PJ Bupati dari Bapak Dr. Agung Wisnu Barata.